Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu bersama dan menyertai kami dalam segala keadaan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu Tuhan limpahkan bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Berikan kami hati yang lemah lembut untuk menerima setiap taburan firman-Mu dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 9-11. Tertulis demikian. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, ada hal-hal di sekeliling kita yang mempengaruhi masa depan kita. Itu berhubungan dengan pilihan dan keputusan yang kita ambil serta langkah yang kita tempuh. Seringkali kita menghadapi situasi genting yang membutuhkan tindakan yang tepat, tapi kita malah mengambil langkah yang salah karena terpengaruh faktor yang salah. Setidaknya ada 6 hal yang mempengaruhi masa depan kita. Pertama adalah apa yang kita lihat. Mata jasmani kita merupakan indera yang seringkali memotivasi kita untuk mengambil keputusan. Itu sebabnya kita perlu bijaksana dengan apa yang kita lihat. Jagalah mata kita. Kedua, apa yang kita dengar. Kalau tidak difilter dengan benar, kita bisa salah mengambil langkah karena mengikuti yang didengar. Ketiga, apa yang kita baca. Setiap tulisan mempunyai filosofinya sendiri, entah itu tepat atau sesat. Keempat, apa yang kita pikirkan. Pikiran menentukan keputusan. Kelima, apa yang bersama kita. Orang-orang dalam lingkaran hidup kita memberikan pengaruh kuat pada pilihan yang kita ambil. Dengan siapa kita bergaul akan membentuk diri kita. Dan yang keenam, apa yang kita percayai. Pilar yang paling menentukan pilihan adalah kepercayaan kita. Itu sebabnya tentukan sikap yang benar terkait dengan apa yang kita imani. Dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ini tertulis tentang perjalanan Rasul Paulus sebagai tawanan menuju ke Roma. Dalam perjalanannya tersebut, ketika kapal sedang sandar di pelabuhan indah dekat kota Lasea, Paulus memberikan peringatan kepada perwira, para penumpang dan awak kapal bahwa pelayaran mereka bila dilanjutkan akan membawa kesukaran dan kerugian besar, bahkan dapat mengancam nyawa mereka. Tapi perwira yang bertanggung jawab atas perjalanan itu lebih mempercayai jurumudi dan nakhoda kapal daripada perkataan Paulus yang dilandasi oleh inspirasi dari Tuhan. Kapal itu pun berlayar kembali, namun kemudian menghadapi masalah berat karena badai angin timur laut. Kita lihat di sini bahwa keputusan sang perwira yang dilandasi oleh kepercayaannya pada jurumudi dan nakhoda kapal justru membawa masalah di depan. Seringkali saudara kita dihadapkan pada pilihan ketika menghadapi situasi yang sulit, dan kita berada di antara mempercayai manusia atau mempercayai Tuhan, mengikuti pikiran sendiri, orang lain, atau menuruti apa yang kita baca, atau apa yang kita dengar,
atau mengikuti firman Tuhan. Seperti halnya perwira dalam ayat ini, kita juga seringkali cenderung mempercayai pengetahuan dan keahlian manusia yang terlihat jelas di hadapan kita daripada mengandalkan iman dan firman Tuhan yang mungkin tidak selalu dapat dipahami secara logis. Perwira tersebut mengabaikan peringatan yang diberikan oleh Paulus yang berasal dari ilham Roh Kudus. Mungkin dia berpikir bahwa Paulus hanyalah seorang tahanan yang tidak mengerti apa-apa, sementara jurumudi dan nahkoda memiliki kompetensi dan pengalaman yang jauh lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita adalah kita perlu mendengar dan mengikuti firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Saat kita mengambil keputusan dalam berbagai hal di hidup kita, misalnya dalam menentukan studi kemana, pekerjaan apa, pelayanan, pasangan hidup, dan berbagai hal lainnya, mari jangan biarkan diri kita dipengaruhi oleh faktor-faktor yang membuat kita mengambil jalan dan keputusan yang salah. Duduklah diam, berdoa minta hikmat Tuhan. Perhatikan suara yang Tuhan nyatakan, entah melalui nasihat orang tertentu yang Tuhan percayakan, atau melalui hikmat dari Roh Kudus yang diberikannya dalam hati kita. Ikutilah tuntunannya agar kita menempuh jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang baik bagi kita. Roh Kudus akan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk firman-Mu. Kami sudah mendengar dan mengerti bahwa kami perlu mendengar dan melakukan, mengambil keputusan berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, hati yang peka untuk mengerti kehendak-Mu, sehingga kami tidak mengambil langkah yang salah, tapi jalan yang tepat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya ketika kami mengambil keputusan dan tindakan yang sesuai dengan kehendak-Mu, maka di situ ada berkat pertolongan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas yang kami lakukan, dalam studi, dalam tugas, dalam segala hal. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan memberkati, menjamah, memberikan kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan menyatakan kuasa mujizat-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.